Halo everyone, selamat datang di channel Capri 31. Pada video kali ini, saya bersama teman saya mengunjungi salah satu museum yang berlokasi di Jalan Fransida, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Pada saat ini, kami akan menggali informasi mengenai sejarah dan makna kain tenun asal Manggarai. Bagi yang mau tahu kelanjutannya, ikuti kami. Setiap pengunjung yang datang ke Museum Negeri Kupang ini akan dituntun oleh petugas untuk memperkenalkan beragam koleksi benda sejarah yang masih tersimpan rapi sampai saat ini. Di sini kita akan dituntun untuk membayar karcis terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam ruangan yang menyimpan beragam koleksi kain tenun dari berbagai daerah. Salah satunya dari daerah Manggarai. Di sini, petugas akan menjelaskan sejarah dan juga makna yang terkandung dalam kain tenun khas asal Manggarai. Makna yang terkandung dalam setiap motif towe songke Manggarai. Warna dasar dari kain songke adalah warna hitam. Warna hitam merupakan lambang kebesaran atau keagungan orang Manggarai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warna dasar hitam melambangkan kepasrahan karena kesadaran bahwa semua manusia pada akhirnya meninggal. Kehidupan adalah prosesi dari Allah menuju Allah. Nilai yang terpancar dari warna dasar hitam adalah nilai religius, yakni simbol kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena memiliki kesadaran bahwa semua manusia pada akhirnya meninggalkan dunia fana ini. Adapun makna dari berbagai motif yang ada pada kain tenun khas asal Manggarai ini. Motif jog atau erat dengan bentuk rumah adat dan model lodok, langgang, atau kebun komunal bagian dalam lingku. Motif jog adalah motif dasar yang unik sebagai salah satu jati diri orang Manggarai. Jog melambangkan persatuan, baik persatuan menuju Allah atau Mori Jari Dedek, penguasa alam semesta, maupun persatuan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang berikut motif Wela Kaweng. Motif ini bermakna interpendensi antara manusia dan alam sekitarnya. Tumbuhan kaweng, baik daunnya maupun bunganya untuk dijadikan bahan pengobatan luka dari hewan peliharaan atau ternak. Motif ini mengajarkan kita bahwa alam flora menunjang kehidupan manusia, baik sebagai makanan dan perumahan maupun untuk pengobatan. Adapun bunga songke bermotif ranggung atau laba-laba. Laba-laba tekun membuat jaring atau sarang. Motif ini bersimbol kejujuran dan kerja keras. Diyakini dan disadari bahwa laba-laba tidak pernah mencuri atau cari gampang, seperti tikus curi sana-sini. Melalui motif ranggung yang syarat makna ini, orang Manggarai selalu diingatkan untuk senantiasa bekerja keras dan jujur, sehingga memperoleh rezeki dari ketekunan bekerja keras secara cermat dan jujur. Hanya dengan kejujuran orang hidup tenang, tidak diburu seperti tikus. Adapun motif sui atau garis-garis batas, melambangkan keberakhiran segala sesuatu, bahwa segala sesuatu ada akhirnya dan ada batasnya. Adapun motif entala atau bintang. Motif entala berkaitan erat dengan harapan yang sering dikumandangkan dalam tudak atau idik atau doa, yaitu porong langkas haing entala. Yang artinya supaya senantiasa tinggi sampai di bintang. Maksudnya supaya senantiasa sehat, umur panjang, dan memiliki ketinggian pengaruh lebih dari orang lain dalam hal membawa terang perubahan.
Adapun motif belarunu atau bunga runu melambangkan sikap etos bahwa orang Manggarai sebagai bunga gedil tetapi indah dan memberi hidup. Ia hidup di tengah Tuhan. Jadi terima kasih untuk waktunya. Tuhan sudah meluangkan waktu untuk kami pada sore ini. Tujuan kedatangan kami ke sini, kami mau cari tahu lebih dalam lagi mengenai kaitan dari Manggarai juga dengan cara pembuatannya. Kami boleh minta tolong kakak untuk menjelaskan. Jadi sebelum sampai ke menjelaskan sampai ke yang Manggarai tadi, saya akan jelasin kalian tentang sejarah dari kain itu dulu. Nah dulu tuh sebelum bangsa orang-orang di NTT mengenal yang namanya kain, mereka tuh menggunakan yang namanya kulit kayu. Kulit kayu itu nanti kayak diambil dari pohonnya terus ditumbuk pakai sama ini. Yang ini nggak? Ya. Sampai bentuknya serat kayak gini, terus nanti dijemur sampai kering, terus dipakai tuh kayak gitu. Orang-orang dulu tuh kalau pakai tuh cuma nutup yang bagian bawah, yang seperti ini? Ya, seperti itu. Sampai itu pas zaman perdagangan, orang-orang dari Cina datang mereka memperkenalkan yang namanya kain, terus diajarkan tuh cara pembuatan benang. Dari sini kita tahu cara membuat benang, mulai dari kapas sampai ke cara pewarnaan. Kakak bisa jelaskan satu-satu dari ini dulu baru ke sini, langsung ke sini sampai yang ini. Kalau di sini alat ini berfungsi untuk memisahkan kapas dari bijinya. Ya. Terus kalau ini untuk menghaluskan kapas sampai dia jadi seperti itu. Jadi seperti yang ini. Ya, seperti ini. Terus yang itu direntangkan kayak ini sudah jadi seperti benang biasa ya? Jadi seperti benang biasa, terus diwarnai dengan akar-akar ini. Akar-akar, ada kulit pohon, warna alami. Iya, berarti ini semua dari pewarna alam. Iya. Berarti ya zaman dahulu bisa dari warna gini sampai bentuk warna-warna yang lain. Oh, yang itu tadi ada alat pemisah kapas, alat penghalus kapas, ini pemintal benang, ini perentang benang. Berarti untuk semua kain tenun yang ada di NTT ini Kak menggunakan ini semua. Iya, Berarti semua. Kalau sekarang kan kebanyakan dari pabrik. Ya, sekarang mungkin karena kemajuan jadi kita lebih banyak dari pabrik. Tapi sebenarnya memang yang harus kita cari itu yang dari mana dulu. Ini yang buat tenun nanti itu mahal. Jadi itu nih ada. Iya. Kalian seperti itu. Pintal, terus diwarnai. Iya. Itu. Diwarnai dimasak juga kan? Oh iya. Dimasak dulu. Kalau untuk diwarnainya kurang tahu. Oh, tapi kayaknya ini menggunakan tempat perendam. Tapi ini semua dari kulit kayu bisa berubah warna kan? Iya. Ada ini kan hitam, merah. Warna dari alam. Proses pemintalan menggunakan alat pemintal tradisional yang disebut gasong atau alat yang terbuat dari sebuah papan berukuran kecil bulat yang di tengahnya dipasang kayu sebesar jari kelingking anak-anak. Kapas kemudian dililitkan pada ujung atas kayu kecil, lalu gasong diputarkan sehingga benang seperti dipintal, sambil jari tangan sebelah kiri menyambung kapas-kapas yang terpisah. Proses ini akan mengubah menjadi benang. Benang hasil pintalan kemudian dililitkan pada tubuh gasong, sampai alat ini benar-benar tidak kelihatan kayu tengahnya dan sudah dirasa berat. Benang kemudian dipindahkan dari gasong ke alat yang bernama boer, yaitu alat untuk membentuk benang menjadi gumpalan-gumpalan berbentuk bulat seperti bola. Proses untuk menghasilkan benang yang sudah siap dipakai tak hanya sampai di sini. Benang masih harus diwarnai sesuai kebutuhan, pada umumnya berwarna hitam.
menggunakan pewarna alami terbuat dari pohon nila dan arang. Setelah diwarnai, benang dikeringkan. Jika benang hendak dipakai sebagai benang jahit, maka benang hasil pintalan harus terlebih dahulu dilicinkan dengan liling atau rumah lebah penghasil madu yang sudah dikeringkan, kemudian dipadatkan. Caranya, benang ditempelkan atau ditekan dengan jari pada liling, kemudian benang ditarik sehingga setiap serat benang menyatu.